Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan materi mengenai statistika dan pengolahan data. Untuk materi mengenai ukuran pemusatan data, ada 3 hal terkait ukuran pemusatan data yang harus kita pahami. Yang pertama adalah mengenai rata-rata atau mean, kemudian nilai tengah atau median, dan modus atau bahasa Inggrisnya mode. Nah, seperti pada video sebelumnya, saya akan juga membahas untuk ukuran pemusatan ini berdasarkan data tunggal dan juga data berkelompok. Di video saya kali ini yang akan saya bahas adalah ukuran pemusatan data, yaitu mean, median, modus pada data tunggal. Yang pertama adalah rata-rata dari data tunggal. Secara umum dulu saya akan memberikan definisi dari rata-rata, baik itu yang berlaku bagi data tunggal dan juga data berkelompok. Rata-rata atau mean adalah suatu nilai yang mewakili sekumpulan data. Rata-rata dapat menunjukkan pusat dari data dan biasanya kita simbolkan dengan X bar. Untuk data tunggal, rumus menghitung rata-rata yaitu X bar sama dengan sigma atau jumlahan dari XI dengan I sama dengan 1 sampai N, kemudian dibagi dengan N. Keterangan dari formula ini, XI adalah data ke I dan N adalah banyaknya data atau jumlah keseluruhan dari data. Untuk memperjelas dari formula dan definisi dari rata-rata data tunggal di sini, saya akan memberikan dalam bentuk contoh. Andi melakukan observasi ukuran sepatu mahasiswa semester 3 program studi pendidikan matematika Universitas XYZ. Andi mencatat dari 10 mahasiswa dalam satu kelas diperoleh bahwa Ari mempunyai ukuran sepatu yang sama dengan Benny, yaitu 40, Adi 41, Cica dan Caca 39, Dio dan Guntur 41, sedangkan sisanya berukuran 38. Tentukan rata-rata ukuran sepatu mahasiswa dalam satu kelas tersebut. Karena di sini dia adalah data tunggal, maka kita tinggal menjumlahkan keseluruhan data-data di sini. Data pertama yang kita punya adalah Ari mempunyai ukuran sepatu yang sama dengan Benny. Jadi data pertama 40, ditambah data kedua 40 juga, ditambah 41, ditambah 39, ditambah 39 lagi, ditambah 41, 41 lagi, dan sisanya 38. Karena di sini Ari, Benny, Adi, Cica, Caca, Dio, dan Guntur itu 7, maka sisanya di sini adalah 3. Jadi 38 ada sebanyak 3. Jadi tinggal di sini kita jumlahkan 40 tambah 40 tambah 41 tambah 39 tambah 39 tambah 41 tambah 41 tambah 38 tambah 38 tambah 38 dan dibagi jumlah data atau banyaknya data. Kita punya data tadi adalah 10 mahasiswa, maka kita bagi 10. Sehingga di sini total jumlahnya adalah 395, kita bagi 10 yaitu 39,5. Jadi rata-rata ukuran sepatu mahasiswa dalam satu kelas adalah 39,5. Yang kedua adalah nilai tengah. Sebelum saya membahas cara mencari nilai tengah atau median data tunggal, saya akan memberikan dulu pengantar berupa definisi nilai tengah secara umum, baik yang berlaku bagi data tunggal maupun data berkelompok. Nilai tengah atau median adalah nilai pusat dari sekelompok data yang terletak di tengah-tengah. Jadi kalau rata-rata tadi
merepresentasikan dari data yang kita miliki, sedangkan untuk nilai tengah dia adalah nilai pusat yang letaknya berada di tengah-tengah dari data yang kita miliki. Apabila sekelompok data tersebut diurutkan, nah syaratnya dia ada di tengah, tetapi bagi sekelompok data yang kita miliki setelah dilakukan pengurutan data tersebut dari data terkecil ke data terbesar. Jadi kalau data yang saya miliki tadi masih tidak urut ya, ada 40, 40, 41, 39, 39, 41, 41, 38, 38, 38. Ini kita tidak bisa menentukan di tengah-tengahnya langsung, tapi kita harus mengurutkan terlebih dahulu supaya kita bisa tahu nilai tengahnya yang mana. Nilai tengah kalau pada rata-rata tadi untuk notasinya adalah X bar, kalau untuk notasi nilai tengah atau median biasanya kita simbolkan dengan ME. Secara sederhana, nilai tengah dapat kita peroleh dengan membagi data menjadi dua. Jadi gampangnya untuk dapat nilai tengah tentu kita tinggal membagi dua data tersebut. Misal data tersebut ada 5, maka yang ada di tengah-tengah itu berarti data yang ketiga, seperti itu. Nah, ternyata dari situ kita bisa mengetahui bahwa cara menghitung nilai tengah data tunggal berbeda dengan menghitung nilai tengah data berkelompok. Jelas ya, nanti saya akan berikan di video tersendiri untuk data berkelompok. Nah, lebih lanjut lagi, cara menghitung nilai tengah data tunggal dengan jumlah gasal akan berbeda dengan data tunggal dengan jumlah genap. Kalau saya contohkan tadi, misal kita punya 5 data, berarti setelah kita urutkan data tersebut dari yang terkecil ke terbesar, maka kita dapatkan nilai tengahnya ya berarti data yang ketiga yang pas ada di tengah-tengah. Tapi bagaimana kalau kita hanya mempunyai 4, berarti kan nilai tengahnya ada 2, yaitu yang terletak data yang kedua dan data yang ketiga. Lalu bagaimana kita menghitungnya? Di sini saya berikan cara menghitung nilai tengah data tunggal. Yang pertama, tahapan yang harus kita lakukan adalah urutkan sekelompok data yang kita ketahui, yang kita punya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Lalu langkah kedua, tentukan letak median dengan menggunakan rumus I sama dengan N/2, dengan I adalah letak data dan N adalah banyak data. Jadi lebih lanjut lagi di sini I itu adalah letaknya, dia terletak di mana. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, tentukan median data dengan ketentuan apabila banyak data adalah gasal atau mungkin kita lebih familiar dengan kata ganjil ya. Maka median adalah data yang terletak ke I atau MI sama dengan XI, jelas. Jadi kalau misalkan di situ kita punya N sama dengan 5, 5/2 itu kan sama dengan 2,5. Kalau kita bulatkan dia 3, maka di situ ME-nya pasti data yang ketiga, seperti itu, X3. Apabila banyak data itu adalah genap, maka median dihitung dengan rumus ME sama dengan XI ditambah XI plus 1/2. Jadi kalau data kita adanya tidak 5 tapi 4, maka di situ 4/2 itu kan 2. Maka kita di situ untuk mendapatkan mediannya adalah X yang data yang kedua ditambah dengan XI plus 1 berarti data ketiga. Jadi 2 dan 3, data kedua dan ketiga kita jumlahkan, kemudian kita bagi 2, seperti itu. Jadi ini keterangan dari XI adalah data ke I dan XI plus 1 adalah data ke I plus 1. Sebagai contoh, dengan contoh yang sama, yaitu contoh pada rata-rata tadi, menghitung ukuran sepatu. Tahapan yang harus kita lakukan adalah mengurutkan terlebih dahulu. Kita urutkan yang 38, baru 39, 40, dan 41. Lalu kita tentukan letak median. Ini median ya, letak median ada di mana? Yaitu di 10/2 sama dengan 5. Nah, di sini karena jumlah data kita adalah genap yaitu 10, maka di sini kita menggunakan kasus di mana jumlah data genap yaitu ME sama dengan X5 ditambah X5 plus 1/2.
2. Jadi X5 plus X6 dibagi 2. X5 kita lihat di sini data kelima kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 39. Data keenam kita adalah 40. Jadi 39 tambah 40 dibagi 2. 39 tambah 40, 79 dibagi 2, yaitu 39,5. Kebetulan saja di sini antara rata-rata dan median sama, yaitu sama-sama 39,5. Oke, itu ukuran pemusatan yang kedua. Yang terakhir yaitu ukuran pemusatan modus atau mode. Saya berikan seperti biasa, saya berikan dulu definisi umum modus, baik yang berlaku baik data tunggal maupun data berkelompok. Modus adalah data yang paling banyak muncul atau data yang mempunyai frekuensi paling besar. Modus biasanya kita simbolkan dengan MO. Sama halnya rata-rata dan nilai tengah, cara mencari modus data tunggal berbeda dengan mencari modus data berkelompok. Untuk data tunggal, data mentah dapat disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik, lalu ditentukan data dengan frekuensi tertinggi sebagai modus. Nah, ada yang berbeda ukuran pemusatan antara rata-rata, median dengan modus. Kalau rata-rata pasti kita dapatkan suatu nilai tunggal. Begitu pula median, kita dapatkan suatu nilai tunggal. Namun tidak berlaku untuk modus, karena modus bisa jadi frekuensi tertinggi lebih dari satu data. Nah, di sini saya berikan contoh, masih dengan contoh yang sama dengan contoh pada rata-rata dan median, yaitu tentang pengukuran sepatu mahasiswa. Di sini saya buat tabel untuk mempermudah. 38 frekuensinya ada 3, 39 juga ada 2, 40 juga ada 2, 41 juga ada 3. Nah, dari sini kita tahu bahwa ada 2 frekuensi tertinggi, yaitu 3 untuk ukuran sepatu 38, juga frekuensi 3 untuk ukuran sepatu 41. Sehingga di sini kita bisa menentukan bahwa modus data yang kita punyai tidak tunggal, yaitu 38 dan 41. Baik, sampai di sini dulu video saya yang pertama mengenai ukuran pemusatan data tunggal. Terima kasih.